Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih bisa bertemu kembali pada pertemuan kali ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, nikmat iman, juga perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pandemi ini belum berakhir dan teman-teman tetap jaga kesehatan ya, jaga kesehatan agar kita semua terhindar dari virus COVID-19. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai apa itu APBN dan peran pemerintahnya. APBN itu layaknya sebuah rumah tangga, ya, rumah tangga negara, atau kalau di dalam kehidupan berkeluarga ya rumah tangga. Dalam kehidupan berumah tangga pastinya kita harus mengelola itu pendapatan juga belanja. Kalau tidak dikelola dengan baik, kita akan terlilit hutang, ya, atau kita tidak bisa menikmati kehidupan ini karena apa yang kita lakukan eh, tiap bulannya hanya untuk membayar hutang. Nah, layaknya rumah tangga terkecil, rumah tangga keluarga, rumah tangga negara pun seperti itu. Kenapa? Karena rumah tangga negara itu sama. Mereka harus menghitung dari mana pendapatan mereka, kemudian berapa banyak anggaran belanja yang harus dikeluarkan. Yang itu semua dilakukan oleh pemerintah. Jadi kalau APBN itu pengeluaran negara, ya, APBN itu pengeluaran negara, dan pemerintah itu adalah mereka yang mengelola anggaran pendapatan dan belanja negara. Jadi eh, ada 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 hal yang berbeda antara negara dan pemerintah. Itu teman-teman harus pahami. Pemerintah itu di bawah negara dan berserta aparaturnya. Nah, ini kita masuk ke konsep teoritis APBN dan pemerintah ya. Nah, APBN sendiri menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dinyatakan sebagai rencana keuangan tahunan yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi, tiap tahunnya pemerintah ya, pemerintah itu membuat anggaran ya, rencana keuangan tahunan. Ya, rencana keuangan tahunan ini nanti diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, setelah diajukan nanti eh, Dewan Perwakilan Rakyat itu akan mengcross check benar tidak sesuai dengan kebutuhan negara ya. Nanti ada perbaikan kemudian baru disetujui oleh DPR. Itu runtutnya. Nah, ini di dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 23 ayat 1 itu menyatakan anggaran pendapatan belanja negara itu ditetapkan setiap tahun ya. Kemudian sama dengan anggaran apa Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Jadi bukan hanya pusat aja, nanti anggaran pendapatan belanja ini itu dari bawah dihitung dari kebutuhan paling bawah sampai ke tingkat pusat. Kemudian dari tingkat pusat didistribusi ke tingkat daerah seperti itu. Nah, fungsinya apa sih APBN? Nah, fungsi APBN itu satu, ada fungsi otorisasi di mana eh, anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan anggaran pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Nah, dengan demikian pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat, ya. Otorisasi. Jadi negara eh, dibuat rencana keuangan itu dibuat dalam satu tahun anggaran, satu tahun anggaran, kemudian itu dibelanjakan.
pada tahun yang bersangkutan. Ya, misalkan kita mau buat anggaran pendapatan belanja tahun 2002. Nah, dari tahun 2021 itu udah mulai eh, dibuat anggarannya ya untuk nanti dibelanjakan di tahun 2022 itu. Jadi pada tahun tersebut. Kemudian ada fungsi perencanaan. Dalam fungsi perencanaan itu anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Jika pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana untuk mendukung pembelanjaan tersebut. Jadi, ya tadi seperti saya bilang, ketika pemerintah ini kan mengelola negara ya, dari pusat sampai bawah. Itu ada belanja-belanja keperluan ya. Itu semua itu tadi dikumpulkan semua, diakumulasi berapa banyak dari daerah sampai pusat. Kemudian itu nanti yang harus dibelanjakan. Harus sesuai dengan apa yang dianggarkan. Ya, pedomannya ketika gini, misalkan ya pendidikan itu 20 triliun ya. 20 triliun. Nah, dalam waktu 1 tahun itu ya eh, itu yang harus dibelanjakan 20 triliun itu untuk pengembangan pendidikan. 20 triliun. Tidak boleh lebih. Kalau lebih ini dampaknya secara agregat. Kenapa? Karena itu kan anggaran pendapatan belanja pemerintah itu macam-macam posnya ya. Bukan hanya sekedar pendidikan, tapi posnya banyak sekali. Ya kalau itu satu berarti harus tambal sulam dari mana? Nah, makanya secara agregat itu akan mempengaruhi eh, distribusi pendapatan dan juga belanja negara. Kemudian ada fungsi pengawasan. Nah, dalam fungsi pengawasan ini anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara itu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan atau tidak. Ya, tadi diawasi eh, pembelanjaan itu eh, diawasi sesuai enggak nih atau kurang atau lebih. Kalau kurang ternyata biaya lebih murah itu kenapa? Jadi sebabnya apa? Lebih salah, kurang juga salah. Jadi harus sesuai. Itu dia harus diawasi dan eh, penggunaannya tepat sasaran, tidak untuk tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Kalau ada itu masuk delik. Kalau ada perbedaan antara perencanaan dan pembelanjaan, itu ada delik nantinya. Nah, disitulah fungsinya KPK. KPK itu mengawasi bagaimana pemerintah itu mengelola negara dari mulai perencanaan hingga nanti belanja. Tapi kalau di dalam pemerintahan sendiri itu ada BPK, Badan Pengawas Keuangan ya. Badan Pemeriksa Keuangan itu. Jadi BPK itu fungsinya itu melihat eh, sudah sesuai tidak nih, semua berjalan karena ada input, proses dan output. Nah, itu dia mengawasi sesuai tidak tuh. Prinsip-prinsip dasar sistem itu sesuai atau tidak. Berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh undang-undang itu nantinya. Nah, kemudian ada fungsi alokasi. Nah, di fungsi alokasi ini anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai ya, untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan negara pemerintah sesuai dengan ketentuan telah ditetapkan atau tidak ya. Jadi anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran ya, dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Jadi dalam fungsi alokasinya prinsipnya adalah dia harus mampu mengurangi pengangguran. Intinya pertumbuhan ekonomi lah. Kalau kita bilang itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ya. Kalau ekonomi itu kan uh, pendapatan ini harus dikelola secara efektif dan efisien.
juga punya nilai. Nilainya ini adalah apa? Nilai yang tidak hanya sekedar wah, infrastruktur kita banyak, tumbuh tinggi infrastruktur kita, tetapi tingkat pembangunan manusianya itu rendah, seperti itu. Kemudian ada fungsi distribusi. Nah, kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Ya, ini berarti dari pemerintah pusat sampai daerah itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan daerah, bukan nominalnya yang sama, tetapi sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut. Gak mungkin ketika misalkan di Bojongkulur itu butuh perbaikan jalan, ya, butuh perbaikan jalan, tetapi di sana malah di apa dibuat pabrik-pabrik gitu misalkan, itu nggak sesuai, walaupun nanti itu ada kesinambungannya juga. Ketika ada infrastruktur di situ pasti ada muncul kegiatan ekonomi baru, tetapi harus disesuaikan dengan kebutuhan tiap-tiap daerah. Kemudian ada fungsi stabilisasi. Nah, anggaran pemerintah merupakan alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Jadi stabilisasi, ya, untuk memelihara, untuk mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Nah, itu tidak apa ya? Tidak, pemerintah itu ya agar apa? Agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi fundamental, itu tidak menyebabkan inflasi, ke moneter dan lain sebagainya. Oke, next. Berikutnya ada prinsip-prinsip anggaran pendapatan belanja negara. Di sini ada dua prinsip ya. Ada dua prinsip, yakni prinsip anggaran berimbang dan prinsip anggaran dinamis. Nah, semenjak Orde Baru itu APBN kita disusun berdasarkan prinsip ini, berimbang dan uh, dinamis. Dalam prinsip anggaran berimbang itu ada sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Nah, sisi penerimaan dan pengeluaran ini harus sama, nggak boleh lebih atau kurang. Maka di maka di maka ketika terjadi kekurangan anggaran, misalkan seperti saat pandemi ini, kita itu defisit sekitar 1.500, sedangkan kurang kita 1.500 ya. Anggaran pendapatan itu kita 1.500, tetapi untuk menutupi tetap anggaran kita sekitar 2.000, tetapi pendapatan kita cuma 1.500. Untuk menutupi hal tersebut itu berbagai macam kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah, ya, bisa mengeluarkan surat utang negara itu nanti dijual ke masyarakat umum, baik itu swasta atau asing, itu bisa beli surat utang negara. Nah, lewat macam-macam provider, ya, investasi itu lewat ada reksadana, ada segala macam, itu macam-macam. Dan yang banyak juga kekurangannya itu ditutup dengan utang, ya, ditutup dengan utang. Nah, ketika kita ini sekarang ingin mencari Menteri Keuangan hari ini ingin untuk tahun 2021 ini ingin mencari pendonor, ya, untuk menutupi defisit anggaran sekitar berapa, 500 triliun lebih lah gitu, mencari donor. Kayaknya hutang kita makin besar. Kenapa? Ada rumus ini, ada rumus ketika penerimaan ini tidak sesuai dengan pengeluaran. Kenapa? Karena pengeluarannya itu lebih besar. Apalagi di saat ini pandemi ini pendapatan kita menurun. Kenapa?
daya produksi perusahaan itu melemah karena berkurangnya aktivitas produksi, terus terjadinya pengurangan karyawan, terus banyak sektor-sektor yang melemah itu. Nah, makanya pemerintah harus menstimulus masyarakat itu untuk meningkatkan daya belinya. Bisa menstimulus dengan juga dengan mensubsidi perusahaan-perusahaan yang kiranya bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Kemudian ada prinsip anggaran dinamis, ya. Ada dua prinsip anggaran dinamis, yakni dinamis absolut dan relatif, ya. Pada dinamis absolut, ya, peningkatan jumlah tabungan pemerintah itu dari tahun ke tahun. Artinya ada peningkatan surplus anggaran rutin, sehingga kemampuan menggali sumber dalam negeri bagi pembangunan dapat tercapai. Jadi adanya peningkatan pajak, terus industrinya juga bagus. Nah, biasanya indikator ini bisa diukur melalui laju pertumbuhan tabungan pemerintah yang selalu positif dalam perkembangannya. Jadi bisa diukur melalui laju pertumbuhan tabungan pemerintah. Sedangkan anggaran dinamis relatif artinya semakin kecil persentase ketergantungan pembiayaan pada bantuan luar negeri atau pinjaman luar negeri. Kemudian ada prinsip anggaran fungsional. Ada tiga. Prinsip anggaran fungsional ini artinya fungsi dari bantuan luar negeri hanya untuk pengeluaran pembangunan, bukan anggaran rutin. Makanya untuk pembangunan infrastruktur kita banyak utang tuh luar negeri. Nah, ada hal-hal yang berbeda di beberapa teori, ada teori barulah yang diterapkan, yakni modern monetary theory, yang di sini eh, pemerintah memiliki kebijakan untuk mencetak uang, kemudian uang itu digunakan untuk membiayai pembangunan. Artinya pada hal-hal yang bersifat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, bukan pada hal yang sifatnya konsumtif. Nah, ini terjadi pada Cina. Cina itu membangun dua model uang, RMB dan Yuan. RMB itulah yang digunakan untuk pembangunan ekonomi mereka. Nah, ini lagi-lagi ini berkaitan dengan teori, ya, dan teori MMT ini atau modern monetary theory ini banyak ditolak di seluruh dunia. Tapi ya ini kalau kita ingin pelajari sejarahnya, ya uang ini sebenarnya cuma akal-akalan aja. Itu pengelolaan uang itu tergantung kita, ya. Dan kenapa kita harus utang? Kenapa kenapa maaf, tapi ini di luar teori-teori yang kita pelajari, ya. Ini diskusi sedikit. Kenapa kita harus utang? Karena ada negara pendonornya gitu. Negara pendonor kalau kita tarik sejarahnya, kalau istilahnya dolar ini menguasai dunia dan itu berdasarkan sejarah. Ada perjanjian yang oh ya inilah terjadinya perang dunia satu, perang dunia dua ini adalah satu ini hasilnya dolar. Dan dolar ini bukan dimiliki oleh hanya US, tapi ada the secret society, ya, the secret society ini yang menguasai dunia, ini yang mengatur dunia. Mereka sedikit orangnya tetapi mampu mengatur dunia. Nah, kita balik lagi ke situ, dan mereka itu dolarnya, uang mereka banyak, maka maka dibangunlah teori-teori yang akhirnya membenarkan bahwa ya untuk menutupi kekurangan penerimaan maka harus hutang. Kalau nggak hutang, dolar mereka itu nggak terdistribusi, itu nggak terdistribusi, nggak terserap. Akhirnya apa? Hancurlah apa yang mereka bangun. Akhirnya dibangunlah teori-teori seperti ini. Oke, saya pesankan kepada teman-teman, semua apa yang kita lihat dengan dan rasakan itu harus kita analisis.
Kita harus banyak belajar. Kalau teman-teman hanya sekedar ngikutin apa bacanya, sekedar baca, tidak mampu mengambil hikmah, itu bahaya. Kenapa? Seperti hari ini, kita carut marut, kehidupan kita carut marut. Kita kehilangan kunci di rumah, tapi kita nyari kuncinya keluar rumah. Padahal kuncinya ada di dalam rumah. Dan oh, orang-orang yang kuliah ke luar negeri, oh, pas mereka balik ke Indonesia, bagaimana caranya teori-teori yang ada di luar negeri kita terapkan di Indonesia? Itu nggak bisa. Sama halnya ketika kamu pinjam baju teman itu belum tentu sesuai dengan kamu punya badan. Seperti itu di luar diskusi, di luar kuliah kita ya, tapi sebagai pemantik teman-teman untuk belajar bahwa apa yang kita pelajari ini sebenarnya gak nyata gitu dan gak seluruhnya benar. Maka itulah tugas kita, mengetahui mana nih kita pelajari ini, semua kita pelajari di mana letak letak salahnya tuh di mana. Bukan sekedar nerima, oh ini benar, harusnya prinsipnya seperti itu, nggak bisa. Nah, itu salah satu alasan saya harus kembali ke kampus, ke dunia akademik. Kemudian ada prinsip penyusunan APBN. Nah, prinsip penyusunan APBN ini satu, intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran. Nah, ini semua dalam sistem ya. Kemudian kedua ada intensifikasi penagihan pemungutan piutang. Ini pajak intinya, dari pajak. Dibuatlah aturan dan perundang-undangan mengenai bagaimana sih caranya agar memperluas dan mempercepat penyerapan pajak. Salah satunya ada kebijakan fiskal itu bagaimana kita menyebarkan semua orang yang sudah cukup umur dan berpendapatan itu memiliki NPWP. Nah, ketika teman-teman memiliki NPWP, berarti apa? Berarti secara legal negara berhak untuk mendapatkan pajak dari teman-teman. Nah, gitu. Kemudian ada penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diterima negara dan penuntutan denda. Nah, ini ya, ada uh, macam-macam lah. Ini termasuk pajak semua. Ada distribusi daerah, sampai parkir kan ada. Kemudian harus hemat efisien sesuai dengan kebutuhan. Lalu ada terarah, terkendali sesuai dengan rencana program atau kegiatan. Nah, kan tiap kayak tadi MPWP, MPWP itu kan luar biasa ya. Generasi muda kita banyak umur-umur produktif ini, makanya program itu digencarkan. Salah satunya ketika ingin membuat rekening, ya rekening baru itu mewajibkan harus memiliki NPWP. Dulu enggak. Dulu itu enggak. Tahun 2000 sampai 2005, 2013 dan 2015 itu enggak. 2013 lah. Setelah 2015 baru itu wajib harus punya NPWP lebih dulu baru kita bisa buka tabungan. Kalau dulu enggak. Nah, kemudian nomor yang keenam itu ada semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan dan potensi nasional. Nah, kalau kita makin banyak menggunakan hasil produksi dalam negeri itu artinya apa? Ya, makin banyak pajak yang diserap oleh pemerintah, ya. Nah, ini padahal udah jelas seperti ini. Kalau kita negara kita fokus saja untuk mengembangkan segala unsur produksi ya yang ada yang kita miliki, kita kelola sendiri, itu pendapatannya juga lebih besar, tapi pada kenyataannya prakteknya di lapangan itu nggak seperti itu. Kenapa? Karena pejabat-pejabat negara kita itu nggak tidak apa ya, bukannya tidak nasionalis, mereka itu ya pragmatis juga. Karena ketika mereka bisa bekerja sama dengan pihak luar negeri, mereka dapat fee dari situ dan itu fair saja. Hampir seluruh pejabat negara seperti itu. Nah, pokoknya ingin yang praktis. Padahal uh, gini, mereka berpikir kalau kita fokus pada industri dalam negeri itu biaya yang dibutuhkan untuk pengembangan uh, dalam negeri itu besar kalau sendiri. Tapi kalau kita beli keluar tuh biayanya lebih murah. Padahal besar di awal, tapi kalau ketika sudah berjalan itu, wah itu
dampaknya luar biasa. Seperti Cina hari ini, Cina seperti itu. Ya, dia untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya yang 1,5 miliar aja itu sudah 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 surplus, apalagi masyarakat dunia itu luar biasa. Nah ini sayangnya seperti itu. Oh, lebih ingin instan lah. Kemudian ada azas APBN, yakni harus mandiri. Ya, nih ada kemandirian, peningkatan efisiensi dan produktivitas, penurunan penajaman prioritas dan pembangunan. Yang keempat, menitik beratkan pada azas dan undang-undang negara. Nah, azasnya harus satu, pertama mandiri, meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri. Ya, apa yang dilakukan, apa yang direncanakan ya untuk belanja negara itu bagaimana caranya menumbuhkan produktivitas di dalam negeri. Agar apa? Kita nggak ketergantungan oleh utang luar negeri. Prinsip benar, tapi pada kenyataannya nggak seperti itu. Kemudian ada peningkatan efisiensi dan produktivitas. Ya pokoknya yaitu uang belanja negara itu bagaimana caranya digunakan secara uh, efektif dan efisien sehingga apa muncul produktivitas. Kemudian penajaman prioritas pembangunan. Nah, mengenai pembangunan berkaitan dengan apa nih? Wah, ternyata kalau kita bangun infrastruktur jalan akan tumbuh kegiatan ekonomi di situ. Harus dicari antara aspal jalan sama bangun pariwisata mana yang lebih prioritas. Kalau hanya sekedar mengaspal jalan, kalau sedang membangun eh, pariwisata apa dampaknya, kalau hanya aspal apa dampaknya, itu misalkan. Jadi ada skala prioritas dan menitik beratkan pada azas dan undang-undang negara, ya. Ini sesuai dengan undang-undang eh, yang berlaku, apa yang telah ditetapkan. Buat apa nih, ya, uang ini mau dibelanjakan untuk apa, ya sesuai dengan perencanaan lah gitu, sesuai dengan apa yang direncanakan. Kemudian ada asumsi dasar makro APBN. Dalam asumsi dasar makro APBN ini merupakan indikator utama ekonomi makro yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun postur APBN, uh, di mana perumusan melibatkan pemerintah dan Bank Indonesia melalui rapat koordinasi intensif antara pihak pemerintah. Jadi secara agregat ya, APBN ini juga disusun mempertimbangkan perkembangan produk domestik maupun global agar asumsi yang digunakan dapat mempresentasikan kondisi ekonomi. Nah, ini artinya kalau makro itu secara makro berarti negara kan punya rencana ya. Rencana itu tertuang dalam ada rencana jangka panjang, terus ada rencana kerja pemerintah lah. Kalau dulu namanya GBHN, garis besar haluan negara. Ya, garis besar haluan negara itu jelas sampai 5 tahun apa yang mau dibangun nih selama 5 tahun, bahkan sampai 10 ada Repelita 1, Repelita 2 itu dibangun berdasarkan GBHN. Nah hari ini kita nggak jelas nih, makanya cuma sekedar apa ya, ya by project, ada RJKP, ada RJMN, tetapi itu by project semua, tidak jangka panjang, berkesinambungan. Kalau dulu dari zaman Bung Karno, Pak Harto, itu satu jalur. Jadi step by step, oh tahap ini udah apa yang dibangun, tahap ini apa yang dibangun. Sampai kita tahun 94 tuh sebenarnya mau lepas landas. Kita ingin menguasai dirgantara dunia. Tetapi disitulah muncul namanya konspirasi lah, bagaimana Indonesia itu nggak boleh berkembang, akhirnya dimasuk ke dalam trap IMF. Nah, ya di situ dalam perjanjian IMF itu juga salah satunya kita nggak boleh mendirikan industri dirgantara, dan itu sampai hari ini gitu. Makanya padahal kita negara yang besar, sifatnya kepulauan, dan kita butuh industri dirgantara, tapi hari ini sampai hari ini pun ya nggak bisa kita buat sendiri seperti itu. Jadi harus berdasarkan eh, tadi ada rencana rencana kerja pemerintah yang tertuang.
Nah, indikatornya ini ada pertumbuhan ekonomi, kemudian inflasi, terus nilai tukar rupiah terhadap US dollar, kemudian ada suku bunga, kemudian ada harga minyak mentah, kemudian ada lifting Indonesia, lifting minyak, terus ada lifting gas. Nah, ini indikatornya berdasarkan ini nih. Oh, bagaimana secara inflasinya, nilai tukarnya? Nah, ini asumsinya ini harus masuk ini semua. Berdasarkan nilai-nilai ini, harga minyak dunia mentah seperti apa itu dihitung juga itu. Ada hitungannya. Nah, masuk ke dalam sumber penerimaan negara. Di dalam penerimaan negara itu ada pendapatan negara dan hibah, kemudian ya, pendapatan negara itu salah satunya ada penerimaan pajak dan penerimaan non pajak. Nah, penerimaan pajak sendiri itu ada penerimaan pajak ada penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri, itu yang ketiga. Kemudian ada penerimaan perpajakan, ada pendapatan pajak dalam negeri, kemudian ada penerimaan negara bukan pajak. Nah, penerimaan perpajakan ini jelas dari pajak ya. Pendapatan negara dan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara non pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri, dari dalam dan luar negeri. Pengertiannya, pendapatan hibah adalah setiap penerimaan pemerintah pusat dalam bentuk uang, barang, jasa, dan surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali yang berasal dari dalam negeri. Yang atas pendapatan hibah tersebut pemerintah mendapat manfaat secara langsung untuk digunakan demi mendukung tugas dan fungsi negara. Besaran pendapatan negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pertama, indikator ekonomi makro yang tercermin pada asumsi dasar makroekonomi. Kemudian ada kebijakan pendapatan negara, lalu kebijakan pembangunan ekonomi, kemudian ada perkembangan pemungutan, kemudian ada kondisi kebijakan lainnya. Nah, sebagai contoh, gini, target penerimaan negara dari sumber daya alam, migas misalnya, dipengaruhi oleh besaran tadi ada lifting ya, berdasarkan langsung lifting minyak bumi, kemudian ada lifting gas, kemudian ada ICP atau Indonesian Crude Price, dan asumsi nilai tukar. Nah, target penerimaan perpajakan ditentukan oleh target inflasi serta kebijakan pemerintah terkait perpajakan serta seperti perubahan besaran pendapatan, tidak kena pajak ya atau PTKP, kemudian ada upaya ekstensifikasi peningkatan jumlah wajib pajak dan lainnya. Nah, beberapa contoh hibah itu ada hibah uang ya, kemudian ada hibah barang dan jasa atau surat berharga. Nah, nanti dari pencairannya itu berdasarkan mekanisme pencairannya itu nanti dibagi dua menjadi hibah terencana dan hibah langsung. Nah, ini kan kadang kita di Indonesia itu ada hibah-hibah ya, ada hibah pendidikan dari PBB atau ada organisasi-organisasi internasional. Nah, itu yang sifatnya itu tidak menjadi beban negara. Kenapa? Kita tidak perlu membayar atau mengembalikan baik itu uang, surat berharga, atau lain-lainnya. Kemudian di penerimaan perpajakan ada pendapatan pajak dalam negeri. Kalau pendapatan pajak dalam negeri itu banyak ya. Ada PPH. Apa tuh PPH itu? Pendapat pajak penghasilan ya. Pajak penghasilan, kemudian ada pajak pertambahan nilai, kemudian ada pajak bumi bangunan, ada cukai, kemudian ada biaya masuk, terus ada biaya keluar.
macam-macam ya. Yang itu semua sebagai infrastruktur pemerintah untuk mendapatkan penerimaan. Ya, kemudian ada penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan negara bukan pajak itu salah satu sumber pendapatan negara di luar penerimaan perpajakan. Ya, PNBP ini mengalami beberapa kali perubahan klasifikasi dengan jumlah dan kontribusinya dalam pendapatan negara yang terdiri dari penerimaan sumber daya alam. Ya, di dalam penerimaan sumber daya alam itu ada penerimaan sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi, kemudian ada penerimaan sumber daya alam non minyak bumi dan gas bumi. Kemudian ada pendapatan laba dari BUMN. BUMN itu badan usaha milik negara ya. Jadi badan usaha milik negara ini nanti membagi sebagai pemilik sahamnya. BUMN kan sahamnya itu sekitar 51% itu milik negara. Nah, ketika nanti ada keuntungan, pembagian keuntungan jadi dibagi dividen kepada negara. Kemudian ada penerimaan negara bukan pajak lainnya. Ada pendapatan bunga dan pendapatan pendidikan ya dari Badan Layanan Umum. Nah, masuk ke belanja negara. Di belanja negara itu ada belanja pemerintah pusat, ya yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dalam negeri dan luar negeri, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, kemudian ada bantuan sosial. Nah, ini jelas ya kalau pegawai ya kompensasi baik dalam bentuk uang atau barang yang harus dibayarkan pada pegawai pemerintah ya gaji gitu. Oke. Untuk perjalanan dinas dan lain sebagainya itu ada belanja barang dalam luar negeri. Berarti di sini digunakan untuk memproduksi sebagai modal untuk memproduksi barang atau jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, termasuk biaya pemeliharaan dan biaya perjalanan. Kemudian ada belanja itu kemudian ada belanja modal. Nah, belanja modal ini pengeluaran yang dikeluarkan dalam rangka pembentukan modal. Ya, ada tanah, peralatan, mesin, gedung, bangunan, jaringan, dan lain sebagainya. Ya, kemudian ada belanja pembayaran bunga utang. Pembayaran bunga utang itu pembayaran atas pinjaman yang dihitung berdasarkan ya pembayaran bunga lah, pembayaran bunga pinjaman. Kemudian ada subsidi. Subsidi itu alokasi anggaran yang diberikan pemerintah kepada perusahaan atau lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, mengimpor barang atau jasa. Ya, kayak hari ini banyak banyak perusahaan-perusahaan itu menerima subsidi. Subsidinya kan nggak secara langsung, bisa pengurangan pajak dan lain sebagainya. Yang dihitung subsidi. Kemudian ada bantuan sosial. Nah, bantuan sosial seperti hari ini, kayak kemarin tuh yang kasus kasus Menteri Sosial, yaitu salah satu bentuk bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat, ya, guna apa? Guna uh, guna ya menjaga lah, melindungi kehidupan masyarakat. Nah, sekarang kan ganti jadi dari yang kemarin itu bentuknya barang, akhirnya sekarang berganti menjadi bentuknya uang tunai. Kemudian ada transfer daerah. Nah, di dalam transfer daerah itu ada dana perimbangan, dana ekonomi khusus, dan dana penyesuaian. Kalau dana perimbangan itu bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan ke daerah untuk mendanai kebutuhan daerah, ya. Jadi kan daerah itu memiliki kebutuhan, ya, tentang pendidikan dan lain sebagainya, pendidikan, infrastruktur dan lain sebagainya lah. Kemudian ada dana dana otonomi khusus. Ini dana yang digunakan untuk melaksanakan otonomi khusus suatu daerah, ya. Contohnya kayak di Aceh, ya.
Aceh, dan Papua itu mendapatkan dana alokasi khusus, dana otonomi khusus. Kemudian ada dana penyesuaian. Nah, dana penyesuaian ini dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah pusat untuk membantu mendukung percepatan pembangunan daerah. Jadi ada dana yang langsung diinjek ke suatu daerah agar apa? Terjadinya pertumbuhan ekonomi. Itu misalkan ke daerah-daerah Bekasi atau Karawang, Cikarang, itu daerah-daerah yang langsung dapat bantuan dari pemerintah untuk dana penyesuaian apa agar menopang pemerintah ibu kota negara, pemerintah pusat, dan pertumbuhan ekonomi itu berjalan. Lalu ada pembiayaan. Di pembiayaan itu ada pembiayaan dalam negeri dan pembiayaan luar negeri. Dalam pembiayaan negeri itu pembiayaan perbankan dalam negeri bersumber dari sisa anggaran lebih, penerimaan cicilan, pengembalian rekening dana investasi, kemudian ada rekening pembangunan hutan, ada rekening pemerintah lainnya. Sedangkan pembiayaan non perbankan dalam negeri bersumber dari privatisasi, ya, pengelolaan aset HPA. Terus ada penerbitan surat berharga negara. Kemudian ada pembiayaan luar negeri yang meliputi penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri atas pinjaman program dan pinjaman proyek. Kemudian ada penerusan pinjaman serta pembayaran cicilan pokok utang luar negeri yang terdiri atas jatuh tempo dan moratorium. Nah, ini siklus pembuatan APBN. Jadi ada perencanaan dan penganggaran APBN. Biasanya itu tahun sebelumnya, ya, tahun sebelum APBN itu dilaksanakan. Kalau dia sudah masuk tahun ini, kita mau buat anggaran 2001, kita buat tahun 2001 nggak mungkin bisa, karena prosesnya panjang. Dari kalau ketika udah masuk ke 2021 berarti kita bikin eh, rancangan tahun anggaran 2002 itu udah mulai dibuat anggarannya gitu. Kemudian nanti ditetapkan atau mendapat persetujuan, ya. Ditetapkan sekitar sebulan. Ini kalau eh, nih, untuk perencanaan penganggaran APBN, tahap penganggaran dimulai itu penyusunan kapasitas fiskal yang menjadi bahan penetapan pagu indikatif, terus penetapan pagu indikatif, penetapan pagu anggaran, lalu ada penyusunan cara kerja dan anggaran, kemudian ada penelahan rencana kerja anggaran sebagai bahan penyusunan nota keuangan dan rancangan undang-undang tentang APBN. Ya, terakhir penyampaian nota keuangan, rancangan APBN dan rancangan undang-undang tentang APBN kepada DPR. Jadi APBN ini dilindungi, rancangan ini dilindungi oleh undang-undang. Kemudian di penetapan persetujuan itu dilakukan perubahan APBN 1, perubahan sekitar 1 bulan Oktober Desember. Kemudian ada pembahasan rancangan APBN itu beserta penetapannya oleh DPR. Nah, kemudian baru pelaksanaan APBN. Nah, ini sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Lalu dilaporkan, ya, pemerintah melalui proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Nah, ini buku kita pentingnya belajar akuntansi ini biar kita tahu sesuai tidak antara pendapatan dan pengeluaran pemerintah sesuai dengan apa yang pos-posnya sesuai apa yang telah direncanakan atau tidak. Kemudian ada pemeriksaan dan pertanggungjawaban. Nah, ini nanti ada badan pemeriksa keuangan nih yang berperan dalam memeriksa apakah itu tadi sesuai tidak nih alurnya sesuai enggak, pos anggarannya sesuai enggak, jumlahnya sesuai enggak gitu, ada kurang enggak, lebihnya enggak, seperti itu. Nah, ini gambaran potret APBN Indonesia, bisa teman-teman pelajari ya dari tahun 98 sampai 2014. Nah, oke, kita next.
Ya sampai sini perkuliahan kita, selebihnya bisa teman-teman pelajari potret anggaran pendapatan belanja negara Indonesia. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.